pasar-pasar ini Mas, bukan pasar malam, Mbak, di pasar. Pasar sapi. Tapi ada Bu Siti Komaria. Bu Siti Komaria. Ibuku nelpon lagi. Wow. Angkat. Iya, boleh. Ibunya Jamil telepon. Halo Tante. Halo, assalamualaikum Bu. Bahasa di Eropa. Bawa lagi syuting nih kamu. Rekaman nih kamu. RCTI, Indosiar. Oh, nonton TV, Iya, lebih ke nonton TV ya? Makanya sejelek-jeleknya rumah di Desa Silo, TV-nya itu besar-besar. Oh iya. Iya. Nggak peduli nggak punya kamar mandi, yang penting TV besar. Di mandi tetap ke sungai waktu itu. Oh gitu ya? Iya. Ini pakai tilang. Sabu-sabu buka. Aku baru dikit. Mel gimana Mel, sehat Mel? Kurang sehat sih, Bi. Kenapa tuh? Karena ini, Bi. Jarang dapat job, Bi. Di 2005 ini. Aku cuma 2005. 2025. Iya. Karena 2025 awal bulan ini, ya, 1 bulan full aku hanya menonton temanku bekerja, Bi. Tapi kan kamu sudah dapat banyak endorse. Udah ganteng. Betul Ya sekali. kan? Celana kargo. Celana kargo, sepatu fans old school. Baju. Saya tetap jelek ya. Mengerikan. Iya. Jadi Jamil gue emang sekarang lebih ke Mas Ran, lebih OOTD. Oi. Lebih grooming. Siapa sih yang influence awakmu? Enggak ada, memang saatnya harus tenar. Iya. Contreng gitu. Kok bisa contreng? Aneh banget. Ini podcast kepira EDW terus. Semoga gak kehapus mana ini. Ini adalah podcast ke-4 kita syuting Mas Ran. Tapi Supi kemarin berharap ini sih, Keng. Berharap juga chaos audionya. Ya, yang terakhir aku pakai Subi. Cuman males aku ngedit tak hapus. Saya nggak notice. Tidak notice ya? Iya, di telepon aku. Dan di kon Keng. Kayak iso, Keng. Soalnya aku berharap anak kon. Sekolah aku, Keng. Kalau di bawah BDNI gue tak hapus. di bawah jam 2. Dia hapus, dia Karena kok ono isine Cuk emang. Lo emang gak perlu ono isine, Pak. Iya. Semakin umat mencari ono isine, semakin gak ketemu iku isi. Ono sing ono isine. Apa iku? Podcast Sofa Merah. Enggak, saya tak pertanyakan ya. Kemarin kan acara Pandalungan Coffee Week ya. Pada luang kuwi. Ngundang Sofa Merah. Ya. Kan sing ono Ongoro Jasik lho. Kok iso Sofa Merah sih diundang? Karena aku padat Mas, iku yang pertama. Bodoh-bodoh harus ndelok iki. Ya kan? Enggak. Maksudku aku selalu padat banget, Pak. Bodoh-bodoh kalau penonton nih. Apa gak Bang Rojas diundang? Enggak. Maksudnya hari pertama aku MC, Jamil MC. Hari kedua aku MC Mane, Jamil Galing MC. Masa sampai hari ketiga aku terus. Mungkin kita bisa istirahat. Ya, yang sebenarnya ada undangan yang nggak datang waktu itu. Siapa? Mereka mau ngundang siswaku, siswa sekolahku untuk perform di sana. Cuman undangannya nggak tak sampaikan ke sekolah ya. Apa? Ya bayarannya nggak dibilang berapa ya. Oh, Kalau iya, aku iya. nggak apa-apa los-losan kan. Ya, Cuk. Ya, ini direkam gak? Wes, aman. Jahat anjing. Terus emang lek diundang perform apa, Mil? Anak, tinggal milih aja, mau pantomim, mau nari. Oh. Banyak kesenian lah. Jadi emang ada iki yo. Inner. Oh, no ekstrakurikuler dhewe, anak. Banyak. SLB ya. Banyak. Oh, sekolah luar Banyuwangi. anjing gak ya. Aku cuma kepikiran materi. Dan podcast iki tik sebelum open mic. Open mic. Open mic di bawah ya. Open mic kita di bawah. Tapi kita di atas. menarik ya, Tanah Loka yang atas sendiri nih ya. Ini kayak bisa jadi key visual kita untuk bikin podcast terus ya. Iya. Semoga Mbak Resi tetap memegang kaf ini. Iya Mbak, Mbak kamu aja Mbak, jangan yang lain Mbak. Pokoknya gak udah enak. Pokoknya udah nenek. Enggak aku pengen ngulik di kalian berdua itu. Aku suka nonton podcast, Maple Podcast gitu kan, selalu bicara petikan awal itu. Apa memori masa kecilmu yang paling kamu ingat? Oke. Apa Mel kamu ingat? Kamu dulu aja. Kalau aku memori masa kecil yang aku selalu ingat itu ketika tiap pagi aku sama bapakku itu naik kereta, kepala kereta yang cuma langsir ya, Ini atas bawah. kamu di kota apa di desa? Di Tanggul. Di Tanggul, rumahku dulu awalnya aku deket stasiun Tanggul. Oh Jadi, iya, deket stasiun Tanggul. Nah, jadi aku tiap pagi, aku jam 5 pagi setelah sholat subuh. Pada waktu itu masih rajin subuh kan, karena masih kecil. Terus sama bapak itu selalu diajak untuk ke stasiun untuk naik kereta. Jadi aku senang banget aku naik kereta, padahal cuma maju mundur ngono tok. Yang tes itu, kereta Prabowangi.
Oh, waktu itu Iya. si oleh ya. Masih Karena boleh, masih saya aksesnya oleh. masih nggak seketat sekarang. Iya, iya, Nah iya. setelah itu adalah makan rawon Ponidi Oh, depan stasiun. depan stasiun, Iya, bukan iya. Ponidi sahabatmu, Bukan. Ada satu warung legend lah di. Iku memori yang paling berharga dalam masa kecilku. Gitu. Jadi Mancing enggak? mancing aku terakhir trauma sih mancing. Karena aku menghilangkan jorani bapakku dan aku dipecuti, Pak. Mulai itu kok 8 kilo aku lagi dipecuti. Goblok. Iya, lumayan enteng 8 kilo. Aku penasaran, dia kan di sebelah stasiun katanya. Sebelah rumahnya. stasiun dulu. Itu kamu pakai tanah PJKA nggak sih? Iya. Ya sebenarnya Benar. sebenarnya ngontrak dulu, ngontrak. Oh, ngontrak. Jadi nggak tahu ikut tanah PJKA atau siapa. PJKA lah. PNS kontrak ya. Awalnya kontrak. Lucu banget PNS kontrak. Ya kan membangun dari awal, Bapak. Oh, Membangun iya. dari awal. Siap. Akhirnya sekarang rumahnya yang aku jual lah. Buat judi. Rumah kontrakan. Goblok. Iku bareng mbak adekmu pisan. Oh enggak, adikku itu kan lahiriku 2006 deh. 2006 udah Jadi, di perumahan udah ya. di perumahan. Lumayan aja ya mbak adekmu ya. Jauh 12 tahun aku be adikku. Ikut program KB ini. KB. 12 tahun ya. Kelompok Oh, emang bersenjata. iya. KB ku memang 12 tahun. Kelompok bersenjata. Goblok. Tinggal ngeset, Mas. Iya tinggal ngeset. Bisa di set 3 bulan. Oh, baru tahu ini. Iya ada setnya. Oh, di set. Bang Di set di- nggak ikut KB. Enggak, aku enggak pernah. Jadi emang ikut. dibikin jauh. Karena kan PNS sing biasa-biasa ayo, sing golongan-golongan gak gede-gede nemen ngono lho. Jadi Oh, jadi KB ku bisa di set berapa tahun? berapa tahun? Hamil lagi ngono. Ya, pokok jangan sampai Oh. pas. Kan kalau misal di tanggal sekian harus minum. Kalau nggak minum Si. langsung. Kamu Anu. kok tahu semua? Iya, kamu tahu, Mil. Kok tahu semua kamu? Karena ibuku ikut program itu. Oh. Jadi di program Bukan pacarmu yang ikut itu? jaraknya 6 tahun. Bukan. Bukan ya? Bukan. Bukan ya. Bukan. Tapi masih sama itu. Tiba-tiba bahas. Tiba-tiba. Tiba-tiba bahas. Iya, iya. Bilang masa Sama yang kecil. beton. Iya. Nah, terus kamu apa Geng? Apa kamu Geng? Ya, Randa dulu dong. Ya, Randa. dulu. Aku memori masa Masa kecil. Ya, tinggal di Apa lingkungan ya? pesantren kayak apa? Nah. Dan dia jarang ke pesantren. Bener. Aku itu mainku di pesantren karena sebelah rumahku itu pesantren. Pesantrennya saudaranya wakil bupati sekarang. Oh, iya. Jadi kebanyakan ya main di pondok. Tapi aku nggak ikut pondok. Jadi dari kecil itu main di pondok, terus sepak bola bareng anak-anaknya kiai waktu itu yang sekarang udah jadi kiai ya. Siapa itu? Siapa namanya? Yang kamu ingat, Mas? Gus Baikun Gus Baikun. yang megang Indonesia Bersolawat sekarang itu dulu ya main sepak bola bareng dia. Koncomu yuk? Iya. Seumuran ini. Dia lebih tua. Terus Saya ini upload sebelum pelantikan bupati apa sesudah ini? Kon gue bilang wakil bupati sekarang. oh, upload sebelum lu lengser. Lengser. Terus termasuk anaknya Gus Wirjon itu dulu si Maki. Nggak tahu sekarang dia mungkin di Kediri, itu juga dulu teman mainku. Terus apa lagi ya? Main layangan sih. Jadi samping pondokan itu sawah dulu. Sawah terus main layangan di sana. Terus yang paling aku ingat itu adalah ketika musim panen kita bawa tikar dari rumah, terus kita bangun rumah-rumahan menarik. dari apa bekas padi itu yang habis dipanen itu disusun jadi rumah-rumahan, terus kita tidur di sana. Nemeknya gaya sarung-sarung pesantren, Enggak, pakai tikar. biasa. Lurus banget kamu ya ceritanya. Padahal dipancing buat Enggak. Terus bukan komedian aku. Oke. Enak ya. Gitu sih. Yang paling inget ini ngejar layangan. Ngejar layangan. Spesifik ngejar layangan ya. Sama kembaranmu. Jadi kembaranku itu dia suka ini apa istilahnya? Main layangan ya, yang menerbangkan. Berarti sama Gus Baikun lari cepat waktu itu. Enggak, Gus Baikun enggak lari. Dia putus beli lagi. Beli lagi. Terus aku ngejar, kalau nyari layang ngejar yang nerbangin adikku. Jadi aku bagian ngejar. Oh, berarti kamu pesuruhnya adikmu. Enggak Tapi- waktu itu karena suka aja, suka ngejar layangan. Mengejar cinta, mau ngejar cinta. Pernah Tapi berantakan. Aku juga. aku penasaran ini sih. Main layangan versi anaknya King itu kayak apa, Mas? Apa Sama. Sebenarnya Sama. Aku kepikiran ini sih karena saking Tapi ya dia pakai sarung gitu. saking islaminya ya
Setiap dia mengulurkan benangnya, Allah Akbar Allah. Bener Bagus kan? Bagus. Atau mungkin ketika dia sudah ini nerbangin layang di atas, gak ada yang berani nyambit. Iya. Betul. Layangan kiai. Iya. Layangan kiai. Atau pas layangannya putus, dia nggak meso-meso. Astagfirullah. Nah benar. Astagfirullah. Tapi layangannya putus, sanatnya enggak kan? Sanat, iya. Itu sih yang ngomong. Terus kalau kamu dulu. Kalau aku, Sebelum kita lebih jauh ya. Kamu aku, dulu. aku Kehidupan Silo waktu itu seperti apa? sebenarnya kalau meskipun di Silo, aku masa kecil kayak vibe Jepang. Vibe Jepang. Nggak mau PP salah, PP. FEB, Fakultas Ekonomi. Goblok. Terus Jadi di rumah tuh kayak vibe-nya Jepang gitu. Karena waktu itu lagi booming-boomingnya Naruto Shippuden. tahun berapa ini? Tahun berapa? Tahun Berarti 2000-an. 2006 paling lah. Enggak 2006 ke bawah sedikit. Itu kamu kelas berapa? Kelas 3. SD ya? Ya kalau 2006 itu udah mau lulus ke SMP. SMP. Gua mau dari SD ke SMP. Tapi sebelum ke kelas 6 SD itu biasanya kita itu main shinobi-shinobian gitu sama teman-teman. Aku nggak paham. Jadi main ini, jadi ninja. Jadi ninja. Oh, ninja-ninjaan. Ninja Naruto. Waktu itu kan ada episode Naruto itu yang belajar mengendalikan cakra. Iya. Jadi kita main di Iya. Cora. Cora apa? Apa cora itu? Cora itu kayak bukan selokan, Blumbang, lebih Blumbang. besar. Oh, Blumbang. Kayak sungai tapi yang sudah asat, sudah habis airnya gitu. Oh. Jadi wes Ya, gak berfungsi. selok. Kanal. Aduh, Kanal. Nanti dah. Selokan kering. Selokan kering, oke. Tapi besar mah. Jadi kan ada Sungai goblok. ada kayak gininya tapi kan. Ada kayak gininya. Oh, iya. Kita seolah-olah Terasering. belajar Terasil mengendalikan dan enggak. cakra waktu itu. Oh, gimana Dan itu? kita Ya, tiap apa coba. tiap minggu waktu itu kita Aku nggak ada bayangan. Coba. Mengendalikan cakra. nanti muncul gambar di sini nih. Mas. Jangan. Nggak usah. Capek. Ada yang Nggak usah. di kakiku belajar mengendalikan cakra. Kita fokus terus kayak kringking di kaki. Gringging enggak. Nah, waktu itu kita naik kesemutan. naik tabun gitu. Tabun. Apa? Emang bahasanya aneh-aneh. Bahasa deh. Ya. Satu-satu, Mil. Kalau ngasih bahasa yang baru itu satu-satu. Jangan semua. Jangan capek. semua. Tabun Capek. aku nggak tahu tabun. Makanya karena itu vape-nya Jepang di sana. Oh. Enggak ini. Waktu itu nontonnya di mana, Mil? Ada TV. tiap minggu Ada kan sinyal itu, tiap ada minggu sinyal. rilis. Rilis. Sama kalau yang anaknya yang agak kaya itu sembunyi-sembunyi mungkin minta uang ke orang tuanya untuk beli kaset kan. Oh. Per episode. DVD. iya. Belinya di mana? Belinya di DVD bajakan gitu lah. Di Silo. Silo. Oh. Ada dua di Sempolan sama di Silo itu pusat keramaiannya di mana, Mil? Kan Silo spesifiknya di Sidomulyo kan, kamu kan? Iya kan? Kaki Gunung Kumitir. Nah, orang-orang kaki Gunung Kumitir kalau malam Minggu ke pusat keramaian pasti kan? Itu di mana? Di pasar malam kalau ada Iya, di daerah mana? di garahannya. Oh. Di garahan atau Oh, di naik berarti, naik ke gunung. Enggak naik. Masih di garahan itu yang sering. Terus ada beberapa lapangan-lapangan lain yang ada pasar malamnya juga. Kan? Ya, pasar malam kan terbatas, Mil. Terbatas. Nggak selalu ada. Nggak selalu Kalau nggak ada. ada pasar malam? Ya apa ya? Tapi rame di Tidak sini. Iya, maksudku. Kalau pasar malam itu tiba-tiba habis nih, kan nggak selalu ada tiap minggu. Oh, ada diganti mungkin pasar malam baru. Pasar siang, jadi siang panasin. Dan biasanya di pasar-pasar ini mas, bukan pasar malam, kayak di pasar Pasar sapi. Tapi Sempolan. ada Bu Siti Komaria. Bu Siti Komaria. Ibuku nelpon ya. Wow, Tak angkat deh. Iya, boleh. ibunya Jamil telepon. Halo Tante. Halo, assalamualaikum bu. Bahasa di Eropa. Bawa gue lagi syuting nih kamu. Ki rekaman nih kamu. Bahasa Bulgaria. Bo, nelpon Yus ya kada. Gak tak bener nih jadi. Tak nelpon Yus ya kada men. Bo, nelpon boleh pon tak napa kada. Nelpon boleh kada. Aneh banget ya Allah. Oh, keyboard. Maren telepon bego lah.
Ipon, sinyal buruk. Assalamualaikum. Kemarin telepon mau marek. Mau mak paten kan? Lucu terus ya, Bel. Terlalu lucu. Terlalu banyak komedi. Ibu masih di luar negeri, Bang? Iya, masih. Dan berarti ibumu pulang kamu nikah. Rencana. Free wed gratis. Iya, Free wed gratis. free wed dari. Free wed. Tapi harus wedding pakai aku harus. Biasanya di rumahku kalau wedding pakai ini. Wedding. Kalau wedding enggak. Kalau wedding kan kayak di desaku nggak pernah ada video highlight, Mas. Oh iya. Nggak ada video Berarti kamu- rekaman dari awal sampai akhir. Oh Yang iya sampai- iya benar. yang sampai benar. 8 jam itu Mas. Iya tahu ada. Pakai kamera ini sing Iya. kepanjang sih. Iya. Kamera HD. Berarti kamu harus jadi pionir, Mil. Satu-satunya anak Sido Mulyo yang pakai cinematic wedding. Cinematic wedding. Boleh lah, asik lah. Boleh lah. Kamu ya. Tadi sampai mana kamu, Mil? Sampai ini. Sibuden. Sibuden, iya. Sibuden. Terus? Jadi pusat keramaian memang yang paling ramai itu pasar malam itu, Mas. Ketika hari-hari biasa, biasanya hiburannya ya RCTI, Indosiar. Oh, nonton TV, Iya, lebih ke nonton nonton TV ya? Makanya sejelek-jeleknya rumah di Desa Silo, TV-nya itu besar-besar. Oh iya. Iya. Nggak peduli nggak punya kamar mandi, yang penting TV besar. Di mandi tetap ke sungai waktu itu. Oh gitu ya? Iya. Oh. Tapi untuk sekarang wes karena putaran ekonominya Silo itu Udah bagus ya? Udah bagus ya. Sebulan 2 bulan tuh wes bangun-bangun rumah. Wes sungai Bagus wes lah. jarang dipakai. lah. Apalagi kopinya di sana lumayan oke ya. Betul Aku sekali. juga pakai kopinya gitu. Terbaik. Terbaik. Dan sekarang kan ada kafe juga itu kan, lebih Cafe semakin Algojo. rame ya. Ah betul sekali, rame banget itu. Aku belum ke sana, jadi aku nggak bisa mereview. Aman sih kalau Dari sudut kita pandangku. Oh. mau podcastan di sana sambil menunggu pesanan kan lama. Kan lama. Kita take omong Roja 3 kali paling. Baru pesanan Dapat itu 3 episode datang ya. datang pelayannya konfirmasi. Mas ini jadi pesanannya habis. Lucu terus. Ya, terlalu lucu kamu yang stand up comedian memang beda. Terus kalau ya, itu kan pengalamannya. Pengalaman paling nakal yang kamu lakukan saat kecil apa? Paling nakal ya. Aku dulu ya dari aku ya. Iya. Aku bagiku yang paling nakal adalah aku menobrok tukang becak. Dan tukang becak itu membawa 6 orang anak kecil atau bro, des. Mati nih. Tapi itu kan tidak sengaja. Tidak sengaja. Maksudku kenakalan yang dilakukan dengan sadar waktu itu. Mabuk aku mabuk. Wow, normal. Mabuk. Normal. Mabuk. Bahaya. Bahaya. Aku sih baik-baik aja sih. Lurus-lurus Nggak ada, aja nggak kamu. ada. Nggak ada karena ini sih. Kenakalan ya anak kecil lah waktu itu apa? Oh mungkin sing hype waktu itu ya. Hai. Iya Waktu benar. itu sama teman-teman ini sih ngambil buah-buahan tapi bukan punya tetangga gitu. Oh, nyolong ini ya, nyolong Jadi buah itu ya. ada peternakan, Mm-mm. peternakan besar di Sidomulyo itu Apa ya. peternakan apa ini? Sapi. Peternakan sapi. Oke. Siapa nama pemiliknya? Itu punya dinas provinsi. Oh. Jadi di Oh, dalam kamu nyolong punya negara, Bil? Gak apa-apa kalau Oh, gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. dari rakyat untuk rakyat. Nah. Benar. Benar, setuju aku. Jadi Trias politik, ya? banyak ini sih di dalam peternakan itu kan luas Mas. Jadi banyak pohon jambu-jambunya. Oh. Hanya waktu itu kita kalau pulang sekolah, kadang kita mampir ke sana ngambil itu. Ya Iya. kadang yo ngomong aja ono uang. Lek minta Enggak mungkin. jambuna. Oh iya Gitu. iya. Ya meskipun Pakai bahasa Madura ya? Heeh. Mari gitu. Habis itu aku nggak pernah ngambilan lagi karena ini pas naik jatuh aku. Sampai Oh, ada iya? tandanya ini, ada yang sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Lumayan pasti dilakukan anak kecil zaman itu ya. Ya, Aku juga melakukan, Bel. Kayak nyolong mangga. Padahal waktu itu ya gak pengen banget, cuman seneng aja nyolongin. kalau mangga aku nggak nyuri karena punya sendiri. Oh. Malah Aku mangga, juga punya sendiri, mangga tapi aku masih yang- nyuri. Mangga aku yang kejuri biasanya. Jadi- Jadi sama kamu waktu itu ya. Beda. Jauh. Jadi mencurinya itu karena seneng bareng-bareng aja. Terus melakukannya itu seru waktu itu. Iya. Jadi Bahkan sampai masuk film itu mencuri Raden Saleh. wow. Iya. Ya. Terus kalau aku tuh selain ngambil buah di rumah tetangga ya. Maksudnya di Menghamili anak orang. Enggak Enggak ya. Ini sih dulu masih di sawah itu kan.
Jadi teman-temanku itu kalau udah sore banget menjelang mau maghrib tuh berjajar tuh Mel jadi batas sawah itu tebing gini Mel. Bawahnya sungai. Nah, di batas sawah ini ada tanah menjulang gini dikit. Jadi pada baris gini, terus ternyata mereka nonton orang-orang mandi. Aneh. Zaman dulu. Aneh. Jadi ya karena lingkungannya seperti itu. Jadi kadang ikut-ikut Mil. Tiap sore itu nginceng terus pernah satu kali temanku yang agak dewasa ya, lebih tua dari aku. Dia nginceng apa nginceng ya? Bahasa Indonesianya apa sih nginceng? Nyorni. Ya goblok. Bukan. Mengintip. Apa? Ngintip orang mandi itu ketahuan sama suaminya, dikejar, Bang. Dikejar nyebrang sungai itu sampai bau celurit. Terus Nah, sejak saat itu udah nggak pernah ini lagi. nggak sampai ketemu. Nggak sampai ketemu karena kita kompak nggak ngasih tahu. Sopo iku? Sopo telepon? Oh, Enggak, waktu itu HP masih Nokia ya. Padahal bapak iku le beneran ketemu ya. Ini so enggak ngajak-ngajak. Bukan bojone anjing. Harus delo deh. Itu sih. Tar. Gitu. Kalau nggak ada sih, selain itu nggak ada sih. Paling ya ini apa ya? Fight ya. Fight gitu. Kalau kecil aku sebenarnya aku gembeng kan. Aku gembeng dan aku itu dibully ya. Tapi aku merasa nggak dibully sih karena ya wis biasa guyonan, kayak bercanda. Menari buliku aku hampir tidak pernah. Seingatku ya, aku nggak pernah merasakan dibully. Iya, cuma ceng-cengan aja kan. Iya. Kalau dulu kan ceng-cengan aja. Kalau ceng-cengan mungkin biasa. Kalau dibully itu nggak mengalami ya kayak sekarang itu. Kamu diceng-cengi apa kalau kamu? Gendut kan enggak ya? Enggak, dulu kan nggak gendut. Oh, Apa ya? Oh iya, gempar. Enggak, secili anjing gitu. Apa secili ya? Kembar ini. Iya, kembar. Dulu kan dia main kembar itu pasti malu kan. Kembar apa? Bar kembar. Bar gitu. Oh, itu kadang apa sih? Tapi kebanyakan yang manggil gitu kan kayak temen-temen kakakku gitu. Jauh udah lebih. Itu lumayan bete waktu itu kan. Terus cuman itu bukan bulian sih. Biasa Cengan. Kita juga menikmati itu sebenarnya. Ya pada akhirnya lucu-lucuan aja gitu. Kalau aku diceng-cengi ya ini sih. Karena bapakku takmir masjid, terus keluargaku kan keluarga Islami gitu. Kayak orang teman-teman kalau mau main ke rumahku, ya jangan main di sana ini kan. Ini suruh ngaji kamu, suruh ngaji gitu. Duhur itu sudah sholat. Kalau itu udah karena di kok sholat. Jadi setan kemarin. Jangan mainan ke sana. Tapi aku juga pernah sering disembunyikan aku. Maksudnya kadang kalau aku hilang disiarin pakai toa masjid. Oh, si mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Mil mulai sengakan aja. Goblok. Itu emang di Sidomulyo itu berapa kakak sih, Mel? Wah, aku Sidomulyo tapi banyak dusun gitu. Oh, kamu dusun mana? Aku dusun kerajaan? Nggak ada dusun sebenarnya di rumahku, ngampung dusunnya. Belum di ACC gitu. Oh, waktu itu? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow. Makanya minjem dusun sebelah itu ada minjem anjing. Dusun Curadamar. Awalnya kita mengajukan Sidodadi. Tapi nggak dari dadi. Nggak dari Sidodadi. Cuman dibuat tambahan Curadamar Sidodadi. Nah, Sidodadi ini wilayahnya yang ada di tengah pinus rumahku. Wow. Jadi kalau dari jalan raya kamu lewat. Iya, yang ada gapura putih itu gede. Enggak. Bukan. Ya, jadi kamu kalau lewat di sana kayak nggak ada kehidupan kalau dari luar gitu. Dari dalam. Kalau pas masuk ke dalam sama sih. Enggak. Ya aku mau tanya, di hutan pinus kamu nggak pernah ketemu kurcaci? Iya. Anu sih yang sering naga ya. Bonar kan? Kaget. Naga 1000. Kaki 1000. Oh iya, kaki 1000. Gak usah naga 1000. Gak usah naga 1000. Iku kan gapura putih kan iku sing gede, iku masuk. Bukan. Aku lurus ke atas timur. itu. Sing atas. Emang ono dalan mana ngiri? Ada wisata pinus iku. Iya. Terus ke timur sedikit ada gang ke kiri Gang Serong. Jadi Serong kiri. kayak jalan batu itu. Iya, batu kecil itu. Iya, Itu benar. kayak gak ada kehidupan. Mas. Jadi itu kayak mau ke kebun aja itu kan? Ya emang rumah di dalam kebun. Harvest Moon berarti ya. Betul. Nice. Dan aku pernah ke rumah Jamil. Bener-bener tanpa Jadi pameran. vibe-nya itu jam 7 malam, serasa jam 1 malam. Agemah. Enggak. Kayak. Wow.
Seru tampil urip ning kono. Seru mas. Seru. Karena di sana itu kita nggak merasakan keringat. Iya. Kalau kita nggak Oh, iya? benar-benar Bener. bekerja. Oh, anu dingin ya. Dingin banget, Pak. Dinginnya itu sejuk. Iya, tahu. Bukan dingin dingin kayak- pegunungan ya. Iya, enak. Bahkan nyejuk aja panas ya, Ge. Betul. Nah, kamu pernah tanya nggak Mil ke bapakmu, ke kakekmu atau siapa? Siapa yang pertama kali memutuskan tinggal di desa Sidomulyo? Sidodadi. Dusun Sidodadi. Yang mana? Dari Sidomulyo. buyut-buyutmu itu dari mana? Oh, Sidomulyo nggak tahu aku. Oh, nggak pernah nanya? Nggak pernah nanya Sidomulyo. Soalnya kan Enggak, Sidomulyo keluargamu itu kan sendiri. pecahan dari desa Garahan, Mas. Enggak, maksudnya keluargamu sendiri. Oh, keluarga. Itu kan pasti bukan berasal dari sana. Oh, kalau keluarga aku tuh asalnya Mayang. Oke. Mayang. Jadi kalau kakek itu dari nenek itu dari Mayang, kakek dari Sumenep, Oh. merantau ke Jawa, ke Jember. Terus Jualan sapi, jualan yang bako. punya ide, wah aku akan tinggal di kaki Gunung Gumitir, itu siapa? Karena pada waktu itu zamannya Pak Harto kalau nggak salah ya. Oh, zaman Pak Hutan Harto. milik rakyat. Iya. Semua kan pada Oh. babat kan. Jadi iya. Oh, jadi pindah ke sana. Babat. Jadi sering babat. Mana Soto sih babat. Cuk. Kalau aku, Aku kira aku nasi babat, nasi kalau aku tahu Mil sejarahnya keluargaku itu ketika aku tanya-tanya kok bisa tinggal di Jember. Kalau bapakku itu kan Tersesat. enggak. Kalau bapakku dari ibunya, kakekku ya, itu memang merantau. Saudara-saudaranya udah banyak yang merantau ke Jember. Aslinya kan Pamekasan. Kalau ibuku asli Surabaya, lahir di Surabaya. Jadi zaman Nabi? perang enggak kejauhan. Zaman perang, agresi militer Belanda II itu, kakekku nyelamatin keluarganya jalan kaki dari Surabaya ke Mayang waktu itu. Pertama kali ke Mayang. Sama wayang berarti ya? Nggak tahu tahun berapa, tepatnya nggak tahu. Terus pindah ke daerah kota karena kakekku dulu ini mantri, tukang suntik. Oh. Nah, jadi udah tinggal di kota. Berarti yang endemik dari Jember ini aku cuma ya? Nah, Aku endemik. aku bisa nggak yakin karena Jember itu nggak punya suku asli. Aku endemik. Jadi Raden Ageng, lupa aku namanya. Ya. Alias Barambut. Itu adalah Yang kakek bebat alas buyutku. ya. Jadi menurut apa ya? Dongeng ya, menurut dongeng Deku adalah pasukan Patih Gajah Mada yang diutus untuk membersamai salah satu pangeran untuk berkeliling di Pulau Jawa. Dan gugur. Gugur Telah gugur pahlawanku. Oh, berarti ada sejarahnya lah ya. Ada sejarahnya. Jadi Tapi kalau sudah terverifikasi belum? kalau petilasannya itu ada di Tanggul. Iya. Petilasannya ada 3 di Tanggul, terus di Situbondo, sama satunya di Liverpool. Ono ake. Petilasannya ada 2 di Tanggul sama di Banyuwangi. Situbondo. Leicester enggak? Kenapa? Rawarontek. Enggak kan, petilasannya sebagai bukti aja, jejak bahwa dia pernah. Kuburannya? Kuburan original sih, itu original. Enggak, kuburannya ada di Pecaron Situbondo. Cara Situbondo. Yang langsung menghadap ke laut. Bukan Situbondo, Situbende. Situbende. Itu bentuk. Patokan di daerah sana. Ya itu. Jadi kalau kita tiap tahun itu ketika ada reuni Akbar, itu rata-rata yang datang itu, aku baru pertama kali oleh dulurku putih-putih mening-mening, Pak. Oh ya. Asli. Oh ada ini Ada reuni Akbar. Reuni Akbar keluarga itu biasanya dilakukan 2 tahun sekali. Napak Tilas bareng yuk. Napak Tilas juga. Tanggul, Situbondo, Banyuwangi. Enggak. Ada yang napak tilas kalau saudara jauh kan sebenarnya kan apa namanya, si Patih ini kan, si Mbak kakek buyutku Barambut itu asalnya kan dari Pamijahan, dari Tasikmalaya. Jadi ada saudara-saudara. Iya, jadi dari napak tilas itu dari Majalengka, Pamijahan, ke Banyuwangi baru ke Tanggul. Biasanya gitu. Aku kalau ngomong napak tilas itu aku pernah punya tetangga, lupa namanya, tua dia pernah kesurupan kemerdekaan. Siapa itu? Apa itu? Kesurupan kemerdekaan ya, Bu? Kayak dia memperagakan kemerdekaan, terus kayak jalan pramuka. Wis mengerikan. Kesurupan. Itu dia apa sih kesurupan? Apa hubungannya Kesurupan. kemerdekaan dengan pramuka sih? Kayak peperangan gitu. Oh, alam militer gitu. Iya. Jadi dia Serius lewat sih? depan. Serius. Gendeng malah deh, gendeng. Enggak, kesurupan.
Kalau dia sadar dia jadi apa? Kesurupan. Udah waktu kesurupan tanya nggak, kamu siapa? Dia jawab apa? Nggak bisa ditanya. Dia kan memperagakan langsung lewat depan rumah, jalan Woi. sampai merdeka, merdeka. Oh ya? Iya. Stres ya lah jariku. Nggak stres sih. Pernah Masa di kesurupan pahlawan? salah satu SD, namanya SD Kampungan 9 kalau nggak salah ya. Iya, emang kampungan deh. Sidomulyo 9. Si dom dia. Tapi ada sebelah dusun rumahku itu di Gejesen namanya. Nama tempatnya itulah Gejesen. Gejesen. Sekarang jadi Gejesen. SDN Sidomulyo 9 ya. Itu pernah ini. Ada siswa itu yang kesurupan dan memperagakan ini kemerdekaan juga. Karena di sana tempat kayak jadi salah satu destinasinya orang-orang Jepang untuk bermukim gitu. Oh. Makanya waktu itu ada salah satu gedung baru kalau nggak salah ya. Berarti ngomong-ngomong Jepang gitu, Bro? Ya, memperagakan. Jadi ada Arigato, Wah, arigato gitu, Bro. arigato minna. Arigato Kok bisa? Kok bisa? Arigato minda. Arigato minda lah izin. Jadi waktu itu ada ibu-ibu yang mau jemput anaknya, tiba-tiba pingsan, terus ada yang tetangga baratku itu juga jadi salah satu perempuan yang ada di zamannya waktu itu. Terus kayak ya wis ada beberapa anak yang kesurupan bareng langsung memperagakan kayak peperangan kemerdekaan gitu. Ya mungkin bisa benar bisa enggak ya. Iya. Tapi ngomong kesurupan aku sebenarnya ya dari lubuk hati paling dalam itu masih belum percaya 100% kesurupan itu Ya, benar. karena nggak menyaksikan banyak kan. Iya, benar. Banyak temanku yang ngomong, ya karena kamu belum melihat orang kesurupan di depan mata. Iya, tapi nggak tahu ya, karena kalau pengalaman mistis aku punya, serius punya. Tapi entah kenapa kalau kesurupan itu aku nggak percaya 100%. Bukan ya itu balik lagi, bukan tidak percaya, tapi karena belum mengalami memang mungkin. Tapi kalau ngelihat ceritaku ini kan, aku cerita itu dengan siapa sih yang orang dengan sadar langsung kompakan kayak ibu-ibu random yang ke sekolahan terus ada siswa. Iya kalau lagi pelajaran drama. Kamu nonton Instagramnya ini si paling mulet itu loh. Orang Lampung itu satu kumpulan kompakan kesurupan kabeh. Oh, sampai diundang di wedding. Diundang di muslim, diundang di muslim. Itu aku masih belum percaya 100% kalau kesurupan itu beneran dari apa ya? Dari goib ya. Oke kalau gitu. Episode selanjutnya kita ada full kesurupan. Kita bikin ini aja konten Kesurupan ya. Kita cari orang yang bener pernah kesurupan. Kesurupan atau kalau kalian ada rekomendasi teman-teman, Iya. ya, silakan tulis langsung ke Instagramnya. tetangga aku sih gak apa-apa. Wow.